warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'd. Di kesempatan kali ini semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya saja saya ingin berbagi pandangan sedikit mengenai Lailatul Qadar. Ya. Ada pandangan Al-Imam Al-Ghazali, ya, ada pandangan para imam yang lain, pengalaman mereka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Berhubungan kita diawali dengan hari Ramadan, hari Selasa, ya, Ramadan hari Selasa, maka pengalaman para ulama termasuk Imam Al-Ghazali, beliau menuliskan pengalamannya bahwasanya kalau Ramadan diawali hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh di malam 27 Ramadan. Nah, kalau Ramadan Selasa maka 27 Ramadan. Sebagian ulama lain kalau Ramadan hari Selasa maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25 Ramadan. Tapi ini adalah pengalaman para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, orang biasa, ya kita jangan terlalu berpatokan saya sholat hanya tanggal 25 saja, malam 27 saja, tidak, tapi terus. Nah, kemudian pandangan singkat mengenai Lailatul Qadar. Sekarang, kapan Lailatul Qadar itu? Pertama, Lailatul Qadar ada pada malam ganjil, pada 10 malam yang terakhir. Nah, kemudian kita tidak tahu pasti kapan malam itu, yang pertama. Yang kedua, kalau toh kita tahu pasti misalnya malam ke-25 dalam surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, jadi Lailatul Qadar itu mulai maghrib sampai terbitnya fajar. Nah, yang jadi pertanyaan, terbitnya fajar di daerah mana? Itu yang, kalau misalnya kita di Indonesia, ataupun di suatu negara, ya, di sini sudah terbit fajar, di negara lain masih waktu sahur, atau di negara lain masih jam 12 malam. Nah, berarti di negara itu masih Lailatul Qadar, walaupun di sini sudah pagi, di daerah lain masih Lailatul Qadar. Nah, apakah kita bisa misalnya, ya Allah sekarang malam Lailatul Qadar di Mekah misalnya, jadi ketika malam itu suasananya bagus, kemudian paginya juga suasananya tanda-tandanya Lailatul Qadar, tapi sudah terlambat ini, sudah habis waktu Lailatul Qadar, tapi kan habis waktu di Indonesia. Nah, waktu di negara yang lebih lambat daripada Indonesia kan belum selesai Lailatul Qadarnya. Nah, jadi mungkin bisa jadi setiap hari itu Lailatul Qadar ini kalau kita logika pakai akal. Tapi ya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diukur pakai akal. Nah, jadi memang kalau untuk berbicara masalah logika akal ini terkadang itu mentok, ya, ya. Kayak Lailatul Qadar contohnya, kalau misalnya malam itu malam ke-25 misalnya, ya walaupun pagi 25 kan di daerah lain masih malam. Nah, kan di daerah lain masih malam. Itu pun masih di bumi juga. Berarti kan ya rahmat Allah masih ada di bumi itu, gitu loh. Nah, kita berharap pada Allah, ya Allah, dengan berkah Lailatul Qadar yang ada di sebelah sana misalnya. Jadi ya intinya kita cari Lailatul Qadar itu jangan berpatokan dengan hari kapan saja, yang penting kita istiqomah saja amal. Ya, kita sedikit-sedikit dalam arti setiap hari kita sholat, ya, setiap malam kita tarawih istiqomah, setiap malam kita baca Quran walaupun tidak banyak, setiap malam kita sedekah walaupun tidak banyak. Jadi ada amalan-amalan kebaikan di setiap malam yang banyak jumlahnya walaupun itu sedikit. Ya, kita tidak tahu. Siapa tahu ternyata pas malam itu Lailatul Qadar kita sudah sholat, kita sudah baca Quran, kita sudah sedekah,
kita sudah berdoa untuk kaum muslimin. Nah, jadi Masya Allah la quwata illa billah. Jadi semakin banyak kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.